kecepatan dan hentikan kereta. Sekarang! Halo semua dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kembali lagi bareng saya di channel yang cuma satu di Konoha Raya, hanya ini saja. Sebuah film horor yang berjudul Kereta Berdarah 2025 ini mengkisahkan tentang kejadian memilukan yang dialami para penumpang kereta wisata. Mereka hilang secara misterius, tak ada kabar dan berita, membuat khawatir keluarga yang menanti di rumah. Insiden apa yang sebenarnya terjadi? Oke, tak perlu banyak cincong di awal, langsung ke TKP. Kisah dimulai dengan sekelompok penerbang kayu yang lagi bekerja di tengah hutan. Sidik punya Mang Sodik, ternyata di lokasi ini akan ada sebuah mega project jalur lintas rel kereta wisata. Baru aja tahap awal pembangunan, seorang warga yang mengaku sebagai dukun protes. Aing warga. Cus ia berkata demi keselamatan semua pihak agar segera menghentikan pembangunan. Namun belum juga kelar ngomong ada apa dan kenapa alasannya, kepala proyek malah mengusir Mbah Dukun dari lokasi. Ikut saya, Pak. Ikut saya. Ada yang bisa menolong kalian. Proyek terus berlanjut, lihat para pekerja sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Terfokus pada dua orang pekerja bernama Mang Yanto dan Kang Iman. Saat pekerja lain pulang ke mes, mereka berdua malah milih lembur untuk dapat salary tambahan dengan alasan cicilan KPR rumah sudah nunggak 2 bulan katanya. Tanpa diduga hal ini justru membawa mereka terbebas dari masalah itu. Di saat Pak Iman mengambil adukan, tiba-tiba ia diroyek oleh sosok diriwa dari balik kegelapan. Lalu bagaimana dengan nasib Pak Yanto? Entahlah. Aku malu kirim uang kurang sama istriku. Kamu juga tuh. Ya. Dan aku punya cicilan. Ya wes, ayo. Pak Iman! 9 bulan kemudian pembangunan akhirnya rampung dan kereta wisata pun siap beroperasi. Yang namanya perusahaan baru, tentu banyak promo menarik yang ditawarkan untuk memikat minat wisatawan. Selain harga tiket murah, penumpang bahkan bisa gratis menginap di resort selama 2 hari 2 malam. Fokus cerita kini beralih pada pasang kakak beradik yang sedang asik mengobrol tentang rencana liburan mereka. Mari saya perkenalkan, ini Purnama sang kakak yang baru saja sembuh dari sakit, dan ini Bunga si adik yang masih duduk di bangku kuliah jurusan Fakultas Perkayuan. Gue tuh udah bikin list. Kita bakal ngelewatin 5 terowongan. Di sudut lain tampak calon penumpang khusus untuk kelas eksklusif yang tengah berbincang-bincang. Dari percakapan terdengar bisa dipastikan bahwa mereka adalah para investor yang sengaja diundang dari luar nagrek oleh Pak Bupati. Sebagai bentuk pembuktian bahwa proyek ini telah terrealisasi dengan baik. Namun nyatanya di luar masih terdengar keributan dari ras terkuat di bumi, yaitu geng emak-emak yang sedang berdemo menanyakan kabar nasib para suaminya. Menandakan bahwa proyek ini masih ada masalah tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Bupati. Calon penumpang sempat dibuat bingung dan bertanya-tanya atas kejadian ini, termasuk Pak Santoso, seorang konsultan pendanaan proyek. Ia merasa khawatir ditakutkan insiden seperti ini membuat para bos dan mitra bisnisnya mundur dan batal berinvestasi. Namun berbekal pengalaman dan sikap tenang yang dimiliki Pak Bupati, ia meyakinkan para investor bahwa unjuk rasa kecil seperti ini adalah hal yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan. Ia menegaskan bahwa semua akan baik-baik saja. Silakan duduk, santai dulu, Pak. Santai. Ini di mana ya? Oh, ini ekonomi 2 di gerbong 5 paling belakang ya. Tuh nomor tuh. Singkat waktu setelah kondektur memastikan semua penumpang sudah naik dan pintu tertutup rapat, kereta pun perlahan mulai berjalan. Dan dari stasiun inilah perjalanan menuju resort Sangkara dimulai.
Selamat datang di kereta Dari suara api toa Sangkara. pengumuman yang terdengar disebutkan bahwa kereta ini akan menempuh perjalanan 4 jam sampai tempat yang dituju dan akan melewati 5 terowongan. Awalnya semua baik-baik saja, para penumpang kelas eksklusif yang isinya kaum elit terlihat kampai bersama Pak Bupati, merayakan atas keberhasilan mereka. Sementara itu di kelas ekonomi juga para penumpang tak kalah ceria. Mereka ada yang bernyanyi, mengobrol dan bercanda. Namun di tengah tawa dan keriuhan tampak satu penumpang yang berbeda. Wajahnya murung, tatapannya kosong seolah menyimpan sesuatu kegelisahan yang tak terucap, seperti ada rahasia besar yang ingin disampaikan. Biar saya bantu, Mbak. Seiring kereta terus melaju, keanehan mulai dirasakan oleh si ibu yang sejak awal hanya diam dengan tatapan kosong. Di tangannya ia memegang erat sebuah foto kenangan bersama suaminya. Dari foto itulah kita mengetahui bahwa ibu ini adalah istri dari Pak Yanto, salah satu pekerja proyek yang dilaporkan hilang secara misterius. Ternyata tujuan sang ibu naik kereta ini bukanlah untuk berwisata, melainkan untuk mencari kepastian tentang keberadaan suaminya. Di tengah lamunan dan kesedihan, pandangan si ibu tiba-tiba tertuju pada sosok pria yang berdiri di ujung gerbong. Wajahnya begitu familiar, sangat mirip dengan Pak Yanto suaminya. Pria itu mengenakan pakaian yang persis sama seperti saat terakhir pamit dari rumah untuk berangkat kerja. Dengan panik dan harapan yang besar, si ibu segera berdiri dan mencoba menghampirinya. Namun saat ia melewati beberapa penumpang dan sampai di ujung gerbong, sosok pria itu sudah menghilang seolah tak pernah ada di sana. Deh jurnal-jurnalin lo itu. Cerita kembali ke Mbak Purnama dan Bintang. Di saat asik ngobrol, Purnama sejenak minta izin untuk ke belakang dengan alasan kebelet pipis katanya. Karena toilet di gerbong 5 ini penuh dan berdesakan, Purnama terpaksa ke toilet gerbong 4. Sesampainya di sana ia nampak muntah-muntah, entah masuk angin atau mungkin penyakit lamanya yang kambuh. Namun di luar hal itu, tanpa ia sadari ada sosok yang janggal di balik cermin dari makhluk yang tampak sedang mengintipnya. Di waktu yang sama kereta mulai melewati terowongan pertama. Bunga yang merasa khawatir sang kakak tak kunjung kembali, ia pun beranjak dari tempat duduknya untuk menyusul kakaknya tersebut. Beruntung sekali sesaat setelah Bunga meninggalkan gerbong 4, suasana mengerikan langsung terjadi di gerbong itu. Makhluk-makhluk astral mulai bermunculan, menciptakan ketegangan yang tak terlihat namun terasa. Semua kejadian itu terekam jelas oleh CCTV dan secara tidak sengaja terlihat oleh Pak Kondektur di ruang kontrol. Sebelum siapapun sempat bertindak, sosok tersebut tiba-tiba menghilang bersama gerbong yang ikut lenyap. Hingga kini tak ada yang tahu di mana nyangsangnya. Kembang, ayo, Kak. Sini. Gerbong 5 hilang. Setelah menyaksikan langsung kejadian aneh itu, Mas Tekun sejenak ngehuleng, merasa ada yang janggal. Tapi ia tetap berusaha tenang. Berbekal kemampuan public speaking yang mumpuni, Mas Tekun berhasil meredam kepanikan. Purnama yang sebelumnya histeris mulai tenang dan para penumpang perlahan kembali ke kursi masing-masing. Namun seorang jurnalis yang ikut dalam perjalanan mulai bersuara dengan nada curiga. Ia mempertanyakan sikap Mas Tekun. Sejenak terjadi perdebatan singkat, tapi Mas Tekun tak berkata banyak. Ia malah langsung menuju ke gerbong paling depan beralasan mau laporan ke atasannya. Gerbong 5 aman dan akan dijemput. Semuanya sudah ditangani dengan baik. Apa sebelumnya tidak ada uji coba jalur? Kok bisa ada kejadian seperti ini? Oke, saya permisi sebentar. Terlepas dari semua keanehan yang terjadi, Purnama kembali izin ke toilet. Di saat itulah Bunga mendapatkan telepon dari dokter yang mengabarkan bahwa kakaknya masih belum pulih dan perlu perawatan yang lebih intensif. Awalnya Bunga merasa kecewa, marah karena merasa dibohongi. Namun setelah Purnama mengungkapkan alasan sebenarnya mengajak Bunga bepergian bukan sekedar liburan biasa, bukan berarti banyak duit, melainkan perjalanan terakhir yang ingin ia habiskan bersama sang adik. Karena ia merasa penyakit yang dideritanya tak memiliki harapan untuk sembuh dan mungkin saja lambat laun malaikat Ijrail akan segera menjemput. Sok tahu soal ajal gitu. Waktu gua tuh nggak lama lagi. Gua mendingan di sini lihat pemandangan indah, ngabisin waktu sama lo deh.
Di tengah suasana haru yang menyelimuti purnama dan bunga, kereta perlahan memasuki terowongan kedua. Suasana pun kembali mencekam, cahaya lampu di gerbong 4 mulai berkedip, dan beberapa penumpang mengalami kesurupan membuat situasi paciweh tak karuan. Tak berhenti di situ, sosok jin perempuan sekarang mulai berani menampakkan diri. Lalu ia menunjukkan kebolehannya merayap di langit-langit gerbong dengan hanya satu teriakan. Seluruh penumpang seketika tak berdaya lalu menghilang bersama gerbong yang tiba-tiba terputus begitu saja. Melihat kepanikan di ruangan kantin, Pak Bupati yang sedang berbincang serius dengan Pak Santoso mengenai masalah demo di stasiun awal tadi, mereka berdua segera menghampiri, dan alangkah terkejutnya Pak Santoso saat melihat 2 gerbong kereta sudah lenyap. Namun berbeda dengan Pak Bupati, ia terlihat tenang seolah menganggap masalah ini hal yang sepele. Akhirnya si ibu yang terlihat diam sedari tadi angkat bicara menyimpulkan bahwa hal ini bukanlah kesalahan teknis biasa, melainkan teror serangan dari makhluk astral dan tak menutup kemungkinan gerbong berikutnya akan hilang juga, kata si ibu. Bukan soal teknis. Ini pasti peringatan. Di luar kuasa kita. 1 terowongan, 1 gerbong hilang. Lagi dan lagi Pak Bupati beralibi, katanya gerbong yang hilang itu hanya tersangkut tertinggal di terowongan. Ia menegaskan bahwa semuanya aman terkendali dan akan segera ditangani oleh petugas yang berwenang. Bunga yang melihat jelas peristiwa kejadian dengan mata kepalanya sendiri, ia menepis pernyataan Pak Bupati. Sejenak sempat terjadi adu mulut agar kereta segera dihentikan, akan tetapi Pak Bupati yang tidak ingin kehilangan cuan banyak dari para investor berisik keras kereta harus tetap melaju sampai lokasi yang dituju. Ibu itu bisa mempengaruhi orang loh, Bu. Pak, saya lihat sendiri, Pak. Semua masalah sudah diatasi sama petugas, Pak Santoso. Seiring berjalannya waktu demi menjaga rahasia atas peristiwa yang baru saja terjadi, Pak Santoso mengambil keputusan penting. Purnama, Kembang, dan si ibu akhirnya dipindahkan ke gerbong VIP. Meskipun sempat terjadi komplain dan penolakan dari penumpang di sana, keputusan itu tetap dilaksanakan semata-mata demi keselamatan bersama. Lama setelah itu kereta kembali masuk ke dalam terowongan yang secara otomatis kini giliran gerbong ketiga yang menjadi sasarannya. Jadi bau sekarang. Di sanalah Pak Santoso, para kru dan beberapa penumpang lainnya mulai merasakan teror yang mengerikan dari makhluk astral dan krocoknya. Teror itu nampak begitu intens, Pak Santoso sempat berhasil meloloskan diri dengan bergerak perlahan untuk berpindah ke gerbong depan. Namun sayang semua terlambat. Sang komandan makhluk astral keburu tahu. Cukup dengan satu teriakan yang keluar dari congornya, tubuh Pak Santoso berserta kru dan beberapa penumpang dibuat kaku lalu dimautan dengan cara mengenaskan. Dan semuanya jangan bersuara. Itu gerbong 3 hilang. Kok bisa sih? kekacauan di gerbong VIP memuncak saat salah satu penumpang menyadari bahwa 3 gerbong telah menghilang. Ketika Mas Tekun hendak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Pak Bupati dan sang kondektur tiba-tiba muncul memfitnah Mas Tekun. Mereka menuduhnya telah melepaskan gerbong secara sengaja dan berencana membajak penumpang yang tersisa. Tuduhan itu langsung memicu kepanikan dan menimbulkan kekacauan. Dalam situasi kericuhan inilah Purnama secara tidak sengaja melukai salah satu penumpang yang takut uangnya dirampok, sehingga suasana keributan semakin tidak terkendali. Di sini kita nggak berbahaya. Meskipun dalam keadaan terdesak dan tekanan, Mas Tekun kembali memujuk para penumpang. Ia memohon agar mereka segera pindah ke gerbong 2, satu-satunya tempat yang masih dianggap aman. Namun mereka tetap ngeyel heras beheng, lebih percaya pada omongan yang keluar dari mulut Pak Bupati. Dan tepat saat kereta mulai memasuki terowongan lagi, tiba-tiba lampu redup, angin dingin mendesir, getaran dari rel berubah menjadi suara gurudug, situasi kembali mencekam. Dan tiba-tiba teror itu datang kembali dari sosok jin dan para krocoknya. Hahaha.
Teriakan dan jeritan mencekam terdengar dari para penumpang di gerbong VIP. Tak ada satupun yang selamat dari amukan si Ratu Jin yang semakin beringas seolah dendamnya belum terselesaikan. Di sisi lain, Mas Tekun, Purnama, dan Bunga yang masih di tangtayungan mereka cuma bisa bengong menyaksikan dari balik kaca sekat gerbong. Begitu pula dengan Pak Bupati yang cuma pandai bercocot ria, hanya bisa ngehuleng celangak-celinguk melihat kejadian mengerikan ini. Dalam sekejap gerbong VIP lenyap bersama seluruh penumpang ditelan gelapnya terowongan. Pak, kita harus hentikan kereta ini sekarang juga. Setelah Mas Tekun dan para penumpang eksklusif meminta kereta untuk segera dihentikan karena tidak menutup kemungkinan terowongan di depan pun bisa juga merenggut nyawa mereka. Pada akhirnya Pak Bupati sepakat dan langsung menuju ruang masinis. Sesampainya di sana, alih-alih menghentikan kereta, si jangkar sirit Bupati malah menyuruh Pak Masinis menambah speed kecepatan kereta. Sontak hal ini langsung memicu kemarahan semua penumpang, termasuk Pak Sidik sang kondektur yang kini mendadak jadi baik. Pintunya dikunci. Barbara! Buka! Barbara, buka! Tambah kecepatannya. Meskipun Pak Sidik berhasil melobi masinis dan akhirnya diizinkan masuk ke ruang kemudi, akan tetapi sayang seribu sayang Mas Tekun harus mengalami nasib naas. Ia terlempar keluar ketika Pak Bupati yang keras kepala menahan tuas rem yang hendak ditarik oleh Pak Sidik. Walaupun begono, pada akhirnya kereta berhasil berhenti tepat sebelum memasuki terowongan terakhir. Sang Bupati yang sejak awal hanya memikirkan perutnya sendiri, akhirnya dimasa rame-rame dan diikat di ruang kemudi. Hal ini sebagai bentuk hukuman ringan atas perbuatannya. Anda harus bayar. Apa yang Anda lakuin ke Tekun? Sejenak mereka bisa bernapas lega dan akan segera melanjutkan perjalanan menyusuri hutan dengan berjalan kaki untuk mencari stasiun terdekat. Namun rupanya teror ini belum berakhir bray. Ketika mereka hendak meninggalkan kereta, tiba-tiba atas perintah sang sutradara sosok Ratu Jin kembali dimunculkan dari dalam terowongan, membuat para pemeran merasa capek dan ketakutan, sehingga penculikan pun kembali terjadi. Mereka ada di dalam terowongan. Jalan sekarang. Sementara itu di dalam kereta, Pak Bupati yang masih dalam keadaan terikat, ia pasrah, legowo menerima nasibnya. Dalam hati kecil ia menyadari bahwa semua ini atas ulah keegoannya selama memimpin daerah, suka menjagal anggaran, menindas rakyat kecil, dan menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Istilah katanya, apa yang ditanam di masa lalu, mau tidak mau ya harus dituai di masa sekarang. Hingga akhirnya Pak Bupati maut dengan cara mengenaskan di tangan sang Ratu Jin saat itu juga. Di dalam hutan mereka yang masih selamat termasuk Purnama dan Bunga terus berjuang mencari jalan keluar dan sampai akhirnya mereka pun terpisah dari rombongan. Terfokus pada Pak Sidik sang kondektur kereta yang sejak awal turut serta dalam proyek pembangunan sebagai kacung Pak Bupati. Ia tak hanya menjadi saksi tapi juga pelaku langsung dalam perusakan hutan. Para korocok Ratu Jin yang murka karena tempatnya sudah dirusak, mereka muncul dari balik kegelapan mengeroyok dan menyerang Pak Sidik tanpa ampun. Tak ada yang tahu entah bagaimana kini nasibnya. Rupanya kemarahan para makhluk astral ini tak hanya mengincar orang-orang pendosa, mereka juga menyerang orang-orang yang tak tahu apa-apa. Para makhluk astral yang kini telah berubah wujud menjadi pohon dengan kekuatan akar-akarnya membelit siapapun yang berada di dekatnya. Termasuk Purnama dan juga Bunga tak luput dari kemurkaan yang semakin membabi buntung. Seiring lilitan akar itu semakin mengencang, terlihat Bunga yang tengah sakaratul maut tubuhnya membeku, seolah diserap oleh kekuatan tak kasat mata, lalu secara perlahan lenyap dengan begitu saja. Namun yang menarik di sini, akar-akar yang begitu kuat tadi justru tak mampu melilit Purnama, bahkan tanpa perlawanan sedikit pun akar-akar itu melunak dengan sendirinya. Tak lama setelah itu, sosok Ratu Jin muncul dari balik kegelapan. Purnama sempat memohon agar dirinya saja yang diambil, jangan adiknya. Tapi entah mengapa
sang ratu jin hanya menatap Purnama dan tidak berkomentar apapun, lalu perlahan menghilang lenyap di telan malam yang poek. Dan kamu... Film diakhiri dengan Purnama yang ternyata masih bisa bertahan hidup meski kini kepalanya botak tapi tetap cantik. Terlihat ia bersama Mbah Dukun kembali menyambangi hutan mendatangi pohon besar tempat adik Purnama dulu ditelan oleh kekuatan gaib. Di sini Mbah Dukun membeberkan bahwa penghuni hutan memang ada tapi tak terlihat. Kemarahan mereka bukan tanpa alasan. Semua yang terjadi ada sebab dan akibat. Ia juga mengungkapkan alasan Purnama selamat dari insiden di luar Nurul karena dalam pandangan makhluk halus Purnama yang sakit dianggap tidak subur dan bukan ancaman. Justru karena kelemahannya, ia masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup. Masih cantik kan gue? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah keserakahan manusia bisa membawa bencana yang tak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang-orang tak bersalah di sekitarnya. Oleh karena itu penting untuk hidup dengan bijak, menjaga empati dan menghormati keseimbangan alam demi keselamatan bersama. Gemah Ripah, Repeh Rapih, Loh Jinawi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subrek supaya channel ini bisa berkembang kayak channel tetangga sebelah. Wassalam. Permios.